Hana menolak lamaran Nathan karena dia mau fokus dulu untuk mencari keberadaan anak kandungnya dengan Tian. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin menceritakan tentang pencarian Hana dan Tian terhadap anak kandung mereka. Jadi di hati kecilnya Hana, dia sangat amat yakin sekali kalau anaknya ini masih hidup dan anaknya memang disembunyikan oleh sang ibu ataupun sang kakak. Jadi di sini Hana berusaha untuk mencari bidan yang waktu itu membantu proses kelahiran dari anaknya Hana. Yang memang bidan ini tahu sekali kalau anak tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sehat. Kemudian malah dia diancam oleh Ibu Ira dan Alvin untuk diam dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Hana, bahkan disuruh berbohong dengan bilang kalau anak tersebut lahir dalam keadaan yang sudah meninggal dunia, yang pada akhirnya membuat Hana sangat amat depresi waktu itu. Dan Bu Bidan ini merasa sangat amat bersalah sekali kepada Hana karena sudah membohongi Hana, apalagi setelah melihat reaksi Hana yang tahu kalau anaknya ini sudah meninggal dunia. Namun sayangnya niatnya Hana untuk bertemu dengan si bidan ini malah dipersulit oleh ibu kandungnya sendiri, Ibu Ira. Dimana ibu tersebut, Ibu Ira ini malah mengancam ibu bidan untuk tidak mengatakan hal apapun kepada Hana, apalagi bertemu sama Hana. Dan ya di sini Ibu Ira juga bahkan tega menyakiti ibu bidannya karena dia nggak mau kalau ibu bidan ini buka suara terhadap anak tersebut kepada Hana. Kemudian di sini Hana pun yang tadinya mau bertemu dengan ibu bidan di sebuah kafe, tapi malah benar-benar dipersulit dan akhirnya mereka tidak bisa bertemu. Dan membuat ibu bidan itu jadi merasa sangat amat bersalah lagi. Ibu bidannya juga dibayar sebanyak 50 juta oleh Ibu Ira untuk tutup mulut. Tapi ya memang Bu Bidan ini sebenarnya daripada menerima uang 50 juta lebih baik dia ngomong jujur aja sama Hana. Cuma di sini karena dia diancam kalau tiba-tiba dia membongkar semuanya, ya tentunya pekerjaan dia juga bakalan hilang. Karena Ibu Ira mempunyai kuasa juga ya guys ya, dan membuat Ibu Bidan ini takut. Akhirnya ya Ibu Bidan ini terpaksa menerima uang sebanyak 50 juta tersebut dan gak mau untuk jujur kepada Hana, bahkan bertemu sama Hana pun juga gak mau. Dan hal inilah yang membuat Hana serta Tian jadi merasa kesulitan nih guys untuk mencari celah agar bisa mencari tahu informasi yang detail tentang keberadaan anak kandung mereka. Ya kalau di sini sih sebenarnya Ibu Ira pun udah nggak tahu juga ya guys ya di mana keberadaan dari cucunya, karena memang waktu itu Ibu Ira memberikan semuanya kepada Alvin, dan Alvin yang mengeksekusi anak tersebut. Yang dipikirkan oleh Ibu Ira, anak itu sudah hanyut di sungai dan sudah ya dinyatakan meninggal dunia lah. Tapi kan Ibu Ira nggak tahu kalau Alvin memberikan anak tersebut ke panti asuhan karena nggak tega gitu, mengingat Hana yang sangat amat kehilangan sang anak. Kemudian ya rasa sayang Alvin kepada Hana pun juga sangat amat luar biasa, yang membuat Alvin ya jadi nggak tega untuk menyakiti hatinya Hana. Setidaknya kalau dia sudah memberikan anak tersebut ke panti asuhan, ya pada suatu saat nanti Hana jadi bisa bertemu kembali lah dengan sang anak. Walaupun sekarang Alvin pun juga dibohongi ya guys ya sama temennya Misa yang waktu itu menemani Misa untuk mengadopsi anak si Rehana ini. Dan
Nantinya yang akan mengetahui kalau Rehana itu adalah anaknya Hana dan Tian ini, kalau menurut Mimin sih si Misanya, karena ya teman Misa yang waktu itu menemani Misa pergi ke panti asuhan kan, ya pastinya akan berhubungannya tuh sama Misa, bukan sama Tian. Dan yang Mimin takutkan nanti Misa jadi malah memanfaatkan itu untuk bisa mengancam Tian nantinya, agar Tian ini tetap bisa bersatu dengan dia, dan dia memperbolehkan Hana untuk bersatu dengan Rehana. Pokoknya dia akan melakukan segala macam cara lah, gara-gara dia emang udah kecintaan banget juga ya sama Tian. Jadi dia akan melakukan segala macam cara dan memanfaatkan Rehana ini untuk bisa diberikan pilihan lah kepada Hana. Hana mau sama Rehana atau sama Tian. Pokoknya nanti si Misa ini bakalan memberikan pilihan yang berat untuk Hana, dimana Hana disuruh memilih Tian atau Rehana, yang tentu membuat Hana ini jadi kebingungan harus memilih siapa, karena Rehana adalah anak kandungnya, sedangkan Tian adalah laki-laki yang dia cintai. Dan sekarang harus disuruh dipilih nih dua-duanya, ya tentu akan sulit bagi Hana untuk memilih. Walaupun pada akhirnya Tian lagi-lagi harus bersabar. Dia nggak tega melihat Hana yang nggak pernah menyayangi dan merawat Rehana dari kecil. Jadinya ya dia tetap bertahan dengan Misa, tapi dengan satu syarat, Rehana boleh bersatu dengan Hana. Dan ya walaupun pada akhirnya Mimin yakin kekuatan cinta mereka itu sangat amat luar biasa. Jadi nantinya Rehana jugalah yang akan mempersatukan kedua orang tua mereka, walaupun memang akan banyak sekali aral melintang yang memang harus mereka jalani. Setelah kehilangan informasi tentang ibu bidan, akhirnya ya tentu Hana dan Tian akan mencari cara lagi nih guys, untuk siapa kira-kira yang mau dia tanyakan tentang anaknya ini. Dia sudah bertemu dengan Abah, sudah bertemu dengan Kang Maman juga nantinya. Kang Maman apa Kang Dadang ya, Mimin lupa. Nah, dan pada akhirnya dia menginterogasi kakaknya sendiri, yang membuat Alvin jadinya ya mau gak mau harus jujur kepada Hana tentang keberadaan anak kandungnya Hana ini. Dimana nantinya dia akan juga memberitahu Hana kalau sebenarnya anak Hana itu sudah meninggal dunia dan sudah ada kuburannya juga. Nanti Alvin pun juga akan menemani Hana dan mungkin Tian ke kuburan anak mereka tersebut. Tapi sebenarnya kan yang anak kandungnya Hana dan Tian ini tuh Rehana ya guys ya, yang sampai sekarang masih belum diketahui nih sama Tian ataupun Hana. Jadi mudah-mudahan saja Tian dan Hana akan mendapatkan informasi tentang hal tersebut secepatnya. Dan untuk episode hari ini kita akan melihat Nathan yang pada akhirnya wah benar-benar luar biasa banget effortnya guys. Dia meminta Hana untuk bertemu dengan dia di cafe dia, dan ternyata pertemuan mereka tersebut dijadikan sebagai usaha bagi Nathan untuk bisa mendapatkan Hana sepenuhnya. Jadi si Nathan ini meminta Hana untuk bisa menjadi calon istrinya, atau bisa dibilang melamar Hana nih guys di sini. Ya tentu hal ini akan membuat Hana tuh jadi sangat amat kaget dan tak percaya gitu kalau Nathan mau melamar dia, dengan segala macam perasaan yang benar-benar campur aduk di hatinya Hana. Hana pun juga bingung nih apakah dia harus menerima lamaran Nathan atau enggak. Karena sebelumnya dia juga diberikan cincin sama Tian, cincin nikah mereka dulu. Dan membuat Hana itu jadi ya bingung juga mau menerima cincin tersebut atau tidak. Kalau dia memakai cincin itu ya tentu hubungan mereka ya bisa dibilang masih berstatus sebagai suami istri. Dan Hana tampak ya memberikan harapan juga kepada Tian untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Tapi di sisi lain Hana pun juga nggak mau membuat rumah tangganya Tian jadi hancur gara-gara dia. Dan di saat Nathan
mau melamar Hana, ya mungkin saja Hana akan menerima lamaran tersebut, dan pada akhirnya mau gak mau harus, ya bisa dibilang terpaksa gitu untuk menerima lamarannya Nathan demi kebahagiaan rumah tangganya Tian. Jadi sebenarnya di sini Hana berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya Tian, tapi dia yang berkorban. Cuma di sisi lain Tiannya juga merasa sangat amat sakit melihat Nathan melamar Hana, dan Hana malah menerima lamaran tersebut. Padahal kan selama ini yang diharapkan oleh Tian, Hana mau berjuang sama dia untuk rumah tangga mereka. Kira-kira apakah ini akan menjadi hari terburuk bagi Tian? Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.